Halo teman-teman, selamat datang di Poppy Podcast Happy. Perkenalkan, aku Aya dari Manajemen IPB 57 yang akan membersamai teman-teman semua pada episode kali ini. Tapi aku nggak sendirian di sini, aku ditemenin sama teman aku. Boleh dong kenalin diri dulu. Halo teman-teman, perkenalkan aku Nadila Nuraini, biasa dipanggil Nadila dari Manajemen IPB 57 juga. Oh iya Ayah, di kesempatan kali ini kita bakal bahas topik yang tentunya menarik kan? Bener banget, Nat. Nah, topik kita kali ini yaitu mengacu pada salah satu instrumen penting dalam manajemen kinerja, atau lebih spesifiknya yaitu workload analysis. Menarik banget nggak sih topiknya? Bener banget, kalau gitu kita langsung masuk ke pembahasan aja ya. Dari tadi kita udah sebut nih workload analysis. Nah, apa sih workload analysis itu, Ay? Nah, jadi workload analysis atau analisis beban kerja adalah serangkaian proses yang dilakukan dengan cara menghitung beban kerja yang berhubungan dengan waktu penyelesaian pekerjaan di dalam posisi tertentu. Dengan berdasarkan proses perhitungan ini, nantinya perusahaan bisa langsung menentukan waktu kerja dan jumlah sumber daya manusia yang diperlukan untuk melakukan suatu pekerjaan secara lebih optimal. Oh gitu ya, Ai. Benar banget sih, Aya. Dengan melakukan analisis beban kerja, maka pihak perusahaan nantinya bisa menentukan posisi, jumlah, dan berbagai hal lainnya yang berkaitan dengan jabatan di dalam suatu pekerjaan. Bener banget. Nah, kalau boleh tahu, Nat, apa aja sih manfaat yang bisa diperoleh untuk perusahaan bila mampu melakukan analisis beban kerja dengan baik? Oh, kalau yang aku tahu, manfaat dari analisis beban kerja ini ada tiga nih, Ai. Yang pertama itu sebagai patokan dalam menentukan berapa sih banyak jumlah tenaga kerja yang akan ditempatkan atau direkrut oleh tim HR. Lalu sebagai patokan juga bagi para pekerja agar bisa mengetahui jenjang karir dan juga kesempatan untuk berkembang di dalam perusahaan tersebut. Lalu yang ketiga yaitu sebagai suatu dasar dalam membuat SOP yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan pekerja, tugas, dan juga jabatan di dalam suatu perusahaan. Oh, gitu ya. Oh iya, kamu tahu nggak sih, Nat, kalau menghitung beban kerja bisa dilakukan oleh perusahaan secara maksimal jika mempertimbangkan berbagai faktor loh. Apa aja tuh faktor-faktornya, Ai? Nah, jadi di sini ada 4 faktor. Yang pertama ada jam kerja efektif. Dengan memperhatikan jam kerja efektif dari setiap individu dan hal lainnya, maka perusahaan nantinya bisa melihat rincian hari kerja secara lebih efektif juga. Lalu yang kedua ada waktu kerja. Nah, waktu kerja ini adalah lamanya waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan serangkaian proses pekerjaan. Lalu yang ketiga ada volume kerja. Jadi volume kerja ini adalah suatu variabel yang tidak tetap di dalam perhitungan analisis beban kerja. Karena jumlah volume kerja ini, setiap karyawannya ini memiliki perbedaan yang besar antara yang satu dengan yang lainnya. Dan yang terakhir ini ada beban kerja. Nah, faktor penting dalam menghitung analisis beban kerja adalah beban kerja itu sendiri. Pihak perusahaan harus bisa menghitung beban kerja per waktu dan juga volume kerja. Sehingga bentuk analisis dan perhitungannya bisa dilakukan secara tepat. Nah, Oh gitu ya, Ai. Bener banget sih, Ai. Aku juga setuju dengan pendapatmu dan dengan memperhatikan segala faktor yang ada tadi, pasti perusahaan bisa memaksimalkan beban kerja. Ngomong-ngomong, aku juga mau kasih tahu nih, ada beberapa metode loh yang bisa dilakukan untuk menghitung analisis beban kerja. wah, ada berapa metode tuh, Nat? Terus apa aja sih? Oh, metodenya itu ada tiga metode nih. Yang pertama ada metode pertanyaan. Metode pertanyaan sendiri adalah suatu metode yang mana pihak perusahaan bisa membuat susunan dan juga daftar pertanyaan. Nantinya, pertanyaan ini akan ditanyakan ketika melakukan analisis beban kerja. Bentuk pertanyaan bisa berbentuk pertanyaan terbuka yang di dalamnya berisi detail tugas dari pihak yang menganalisis beban kerjanya. Lalu yang kedua ada metode wawancara. Metode wawancara, metode yang dilakukan dengan cara mewawancarai setiap pekerjanya. Dan tujuannya ini agar bisa mengetahui beban kerja yang diberikan oleh setiap individu. Lalu ada metode yang ketiga nih, yaitu metode observasi. Metode observasi sendiri ini akan membantu perusahaan dalam melihat apakah individu tersebut dirasa tepat atau tidak tepat dalam menempati suatu jabatan tertentu. Selain itu,
Perusahaan juga bisa melakukan pertimbangan jabatan dan bagaimana individu tersebut bisa melakukan pekerjaannya dengan baik. Wah, aku jadi lebih tahu banyak nih tentang workload analysis tuh kayak gimana. Dan obrolan kita kali ini ternyata mendatangkan insight-insight baru ya, Nat. Iya dong, pastinya. Kita lanjut nih ke pembahasan yang paling penting, yaitu cara menghitung analisis beban kerja. Sebelum menghitung analisis beban kerja, perusahaan harus mengetahui nih jam kerja efektif dari setiap karyawan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 175 garis miring PMK titik 01 garis miring 2016 yang di dalamnya menjelaskan bahwa jam kerja efektif dari setiap pekerja setiap harinya itu 6 jam 25 menit atau 6,416 jam. Jumlah jam efektif ini diperoleh dengan cara mengurangi waktu yang digunakan untuk kebutuhan karyawan lain seperti istirahat, makan, waktu ke kamar mandi, atau bahkan untuk ibadah seperti sholat. Wah, bener banget tuh, Nat. Setelah itu, perusahaan harus menghitung isi kerja juga nih. Jadi ada isi kerja karyawan. Nah, untuk melakukannya, pihak perusahaan bisa mengelola setiap data yang diperoleh dari unit pelaksanaan. Nah, cara ngitungnya itu, jadi isi kerja ini dapat dihitung dengan cara beban kerja dikalikan dengan waktu. Nah, bila sudah menghitung isi kerja, maka bisa dilanjutkan dengan menjumlahkannya agar bisa memperoleh isi kerja jabatan dan juga isi kerja unit dengan satuan orang jam atau yang biasa disebut dengan OJ. Nah, terdapat setidaknya 4 waktu yang dinilai, efektif. Jadi yang pertama ada per hari, lalu per minggu, per bulan, juga per tahun. Betul banget loh, Ai. Kalau boleh aku simpulin nih ya dari awal, workload analisis ini atau analisis beban kerja adalah suatu cara yang dilakukan agar bisa menghitung beban kerja dengan berdasarkan suatu posisi kerja supaya dapat menentukan berapa orang pekerja sih yang memang benar-benar dibutuhkan oleh perusahaan. Lalu analisis tersebut mencakup berbagai proses perhitungan beban kerja yang berkaitan dengan waktu lamanya suatu pekerjaan yang dapat diselesaikan dalam posisi tertentu. Dasarnya adalah waktu kerja dan jumlah orang yang diperlukan untuk melakukan suatu pekerjaan dengan cara yang optimal. Manfaat yang bisa diperoleh juga dengan melakukan analisis beban kerja ini tentunya bisa menentukan jumlah pekerja yang akan ditempatkan atau direkrut oleh tim HR. Sebagai bahan pertimbangan juga dalam hal menambah atau mengurangi jumlah karyawan untuk suatu unit kerja dan mendukung sempurnanya struktur organisasi perusahaan. By the way, dari tadi kita ngobrol-ngobrol nyaman banget ya kita pakai headphone ini dan kualitas mic-nya juga kayaknya bikin podcast kita jadi lebih berkualitas nih audio yang didengar oleh pendengar kita. Bener banget, Nat. Soalnya dari tadi kita pakai mikrofon Shure MV7 dan headphone Shure SRH440 yang sangat membantu kelancaran pembuatan podcast kita kali ini. Mikrofon Shure MV7 sangat mudah digunakan dengan pilihan konektor yang fleksibel. Mikrofon Shure MV7 ini juga dapat menghasilkan suara yang sangat bagus. Dan pengaturan volume dengan sistem touchpad yang ada di mic ini sangat membantu untuk mengatur volume mic maupun headphone monitor. Pantesan aja headphone Shure SRH440 ini sangat nyaman untuk digunakan dan desain earpadnya empuk banget loh. Driver 40 mm headphone ini juga dapat menghasilkan suara yang bulat dan detail. Pasti podcast kita jadi enak untuk didengarkan oleh teman-teman semua nih. Bener banget, Nat. Dan nggak kerasa nih ya, kita udah berbincang-bincang cukup lama di sini. Dan yang aku yakin podcast ini nantinya dapat bermanfaat, apalagi untuk kita nih, calon-calon manajer, karena mengenai workload analysis. Betul banget, semoga saja podcast ini dapat didengarkan dengan baik oleh teman-teman semua. Oh iya, kalian juga bisa memberikan feedback untuk kami di kolom komentar dan jangan lupa untuk klik like buttonnya ya teman-teman. Sekian dari kami, aku Aya. Dan aku Nadila, Izin pamit undur diri sebagai host pada kesempatan kali ini. Sampai bertemu di Popi selanjutnya. Dadah, sampai sampai jumpa. jumpa.